Letnan Kolonel Infantri Mikael Matip Jendri Koli Nadif 2715 Kendal bersama SKPPI Pemuda Pancamarga, Pemuda Pancasila dan Rindu Haji tidak menerima pernyataan Effendi Simbolon yang menyatakan TNI adalah gerombolan. Kami TNI bukan gerombolan. Kami sampai saat ini setia menjaga kedaulatan NKRI dan setia menjaga bangsa dan negara ini. Bahkan kami rela mengorbankan jiwa dan negara kami untuk Indonesia tercinta. Kami juga tidak menerima pernyataan Effendi Simbolon yang mengatakan adanya tidak harmonis antara Bapak Panglima dan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat. Untuk itu, kami meminta kepada Effendi Simbolon agar supaya Anda meminta maaf kepada TNI, Bapak Panglima, dan Bapak Kasat, karena Anda sangat melukai hati kami sebagai prajurit rakyat, prajurit pejuang, prajurit nasional, dan prajurit profesional. Kami siap mati bagi bangsa ini. Effendi Simbolon! Bapak Ibu yang terhormat, baik, sifat terbuka atau tertutup? Tertutup ya, seperti biasanya. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat kita buka dengan sifat tertutup. Ketua, ya Pak. Enggak. Kalau soal terbuka tertutup, saya minta terbuka. Ya, karena kita justru semua ini kita hadir di sini untuk mendapatkan penjelasan dari Panglima TNI, dari Kepala Staf Angkatan Darat, bukan dari Wakasat, dan dari Menhan dalam kaitannya ada apa yang terjadi di tubuh TNI ini. Ya, kita agak kesampingkan soal pembahasan anggaran ini. Anggaran sudah hampir pastilah sama, mungkin nggak perlu lagi dibantu. Tapi ada apa di TNI ini perlu kita. Kalau perlu setelah kita pembahasan anggaran kita jadwalkan nanti malam. Ya, kita hadirkan Kepala Staf Angkatan Darat, hadirkan Panglima TNI, Kepala Staf untuk membahas. Kami banyak sekali di temuan-temuan ini. Yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini. Lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan. Kami ingin tegas ini. Karena jangan lupa penggerak daripada kekuatan itu Presiden dan DPR, bukan hanya Presiden. Tanpa persetujuan DPR tidak bisa Presiden menggerakkan TNI. TNI hanya alat, hanya instrumen. Bapak-bapak sebagai jenderal itu hanya nahkoda sesaat. Tapi selamatkan TNI-nya. Ini semua fraksi prihatin. Ada apa? Ketidakpatuhan si A dengan si B. Ini porak-poranda ini TNI. Saya minta pimpinan, kita jalan terus dengan urusan RKA. Kalau perlu langsung kita setujui. Tapi khusus isu-isu aktual, bukan hanya mutilasi. Adanya pembakaran daripada mayat-mayat di Papua yang menjadi tersangka Brigjen I yang sampai sekarang tidak bisa diproses hukum oleh institusi TNI sendiri. Ada apa pembangkangan ini? Kenapa terjadi pembangkangan di tubuh TNI? Saya kira saya usul malam ini juga kita rapat, ya, terbuka, jangan ada yang ditutupi. Saya tidak ingin berpihak ke siapa-siapa. Ingin penjelasan dari Saudara Jenderal TNI Andika dan penjelasan dari Jenderal TNI
Dudung Abdurrahman. Ada apa terjadi disharmoni begini? Ketidakpatuhan. Sampai urusan anak kasat pun gagal masuk Akmil pun menjadi isu. Emangnya kalau anak kasat kenapa? Emang harus masuk? Emang kalau anak presiden harus masuk? Siapa bilang itu? Ketentuan apa? Ini kita harus tegas, Pak. Saya lebih tua dari bapak-bapak semua. Saya berhak bicara di sini. Jangan seperti ini. Kalau ketentuan mengatakan tidak, ya tidak. Tidak ada diskresi. Apa diskresi begitu? Oh, anak saya, kenapa urusannya emang kalau anakmu? Saya tahun 82 juga gagal masuk Akmil karena umur saya tidak cukup 18 tahun. Saya 1 Desember baru berumur 18 tahun. Tapi 1 Agustus itu harus berumur 18, saya tidak bisa masuk. Wah, sekarang udah kolonel Bapak mungkin. Ya, ini nggak bercanda Pak TB, tolong tenang dulu Anda. Ya, ini serius. Ada apa menekan begini? Bagaimana pertanggungjawaban kita nanti pada anak itu? Tidak ada dasar hukumnya. Dia cacat hukum. Ini serius, Pak. Makanya tadi semua ini fraksi meminta ini rapat ditunda kecuali pembahasan anggaran. Saya usul pimpinan, pembahasan anggaran kita tutup, kita bahas, kita setujui, silakan itu mau tertutup. Tapi isu aktual kita buka lagi, tapi hadirkan kasat di sini. Kita ingin clear. Kalau perlu dengan segala hormat bahwa bapak yang di belakang nggak perlu hadir. Ada apa sih ini? Jangan ada dusta di antara kita dong. Masa setiap ada panglima, dari ke panglima ke kasat begitu terus? Dari zaman Pak Muldoko ini. Pak Muldoko ke Pak Gatot begini, Pak Gatot ke Pak Hadi begini, Pak Hadi ke Pak Andika begini, Pak Andika ke Pak Dudung begini. Sampai kapan, Pak? Kenapa kalian yang ego begitu? 450.000 itu tentara, bapak saya pun tentara. Kalian sudah menikmati amanah kok nggak bisa menjaga? Hanya ego-ego begitu saja. Kalian mau manggung jadi capres, jadi cawapres. Saya usul mendingan dihentikan semuanya. Pak Effendi. Enggak, ini serius, agar ini semua kita jangan menganggap isu ini isu sederhana. Saya mohon. Iya. Ya, nanti kita isu buatkan. aktual dibahas, yang bersangkutan hadir di sini. Saya tidak permasalahkan mau wamen, tapi wamen pun menteri pun harus hadir sebenarnya sebagai pembina, Pak. Agar clear kita. Saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa. Saya ingin mendapatkan penjelasan dari bapak-bapak yang dapat amanah, dapat kepercayaan dari presiden, dari kami, ya, seperti apa yang terjadi di tubuh TNI. Terima kasih. Baik, Ketua. terima kasih Pak Effendi. Jadi senada dengan tadi kita akan buatkan rapat khusus untuk isu-isu aktual karena hari ini Kasat tidak hadir. Sayang sih Pak Wakasat, tadinya bisa bareng-bareng tapi kita terpaksa meluangkan waktu lagi di tengah kesibukan agenda Komisi 1. Tapi tidak apa-apa karena isu ini amat penting. Jadi Pak Effendi ini bisa jalankan. Tadi semua sudah sepakat, saya sudah ketok. Jadi ini sudah masuk ke rapat RKAKL 2023. Tapi tolong jadwal yang ditetapkan sekarang juga, Bu. Kita Pak Kasatnya nggak ada nanti. Kita yang menetapkan. Kita tetapkan mau besok, mau lusa, kita yang menetapkan. Kita yang punya kewenangan kok. TNI itu kehormatannya kepatuhan, Pak. Ya, nanti sambil kita cek jadwal kita karena jadwal kita juga kan harus dicek ya. Jadi kita tadi sudah saya buka, saya skors untuk area bisa di-clear teman-teman wartawan dengan segala hormat. Kodim dari Simbolon itu. Jadi saya sebagai Komandan Kodim 0715 Kendal tidak menerima atas pernyataan dari Effendi Simbolon mengatakan TNI seperti gerombolan, ormas lebih baik. Kami mengabdikan jiwa dan raga kami bagi bangsa ini. Sampai dengan saat ini kami tetap setia dan akan terus setia kepada NKRI. Jadi ini bukanlah gerombolan,
tapi kami adalah alat negara untuk menjaga negara ini. Tentara itu akan timbul dan tenggelam bersama dengan negara. Effendi Simbolon coba-coba untuk mengganggu persatuan TNI. Karena itu kami meminta kepada Effendi Simbolon supaya dengan segera meminta maaf kepada TNI karena telah melukai hati prajurit. Effendi Simbolon juga menyatakan adanya ketidakharmonisan antara Bapak Kepala Staf Angkatan Darat dan Bapak Panglima TNI. Itu merupakan suatu bentuk yang tidak edukatif dan tidak memberikan teladan yang baik kepada masyarakat. Sebagai pejabat negara, seharusnya Effendi Simbolon tidak mengganggu organisasi TNI, tidak mengganggu keutuhan TNI, karena hal-hal pribadi tidak boleh diungkapkan, dinyatakan kepada masyarakat. Kita harus profesional di dalam bekerja, dan juga tidak ada bukti dari Effendi Simbolon tidak adanya keharmonisan tersebut. Sampai saat ini Bapak Panglima TNI dan Bapak Kasat masih solid, dan seluruh TNI solid dan kuat di dalam menjaga NKRI ini. Kami meminta dengan segera Effendi Simbolon untuk meminta maaf kepada TNI, Bapak Panglima TNI dan Bapak Kasat. Itu mungkin pernyataan daripada kami sebagai prajurit TNI yang kami merasa hati kami telah dilukai dengan pernyataan Effendi Simbolon yang tidak berdasar. Effendi Simbolon